Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, kita masih membahas tema Ibu Bapak jangan pergi dulu ya, aku sedang berjuang. Masya Allah. Nah, sekarang aku mau ada pertanyaan untuk Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, sebagai anak nih, ketika memilih antara mencari uang dengan menjaga orang tuanya, pasti itu adalah pilihan yang berat. Apalagi ekonomi keluarga yang kekurangan. Apakah boleh anak cari uang dulu karena orang tua sudah tua, takut nggak keburu untuk berbakti? Cuma siapa yang menjaga orang tua? Silakan Ustadz. Baik, izin Ustaz Sam dan Uma dan Maryam. Kata Maryam, ya Allah pecicilan banget ini orang ya. Nah, buat semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi dilema, gimana ya mau jagain orang tua yang sudah tua atau kerja? Kalau jagain orang tua, uangnya mana? Nah, sebenarnya ketika seorang anak itu bekerja dengan niat menyantuni, membiayai, menanggung orang tua, itu bagian daripada bakti. Bahkan atas apa yang diberikan kepada orang tuanya dapat dua. Satu adalah sedekah, dua adalah silaturahim. Dalam hal ini berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau anak laki-laki. Anak laki-laki kan menanggung 4. Siapa itu? Istrinya, ibunya, dalam hal ini orang tuanya, kemudian anaknya, bahkan termasuk saudaranya. Dari sini kita bisa belajar buat kita semua berbakti kepada orang tua banyak caranya. Tinggal membagi waktu. Sekali lagi, tinggal membagi waktu. Karena dalam kitab Marakil yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, bahwa salah satu bakti anak kepada orang tuanya adalah tidak boleh jauh dari orang tuanya, supaya ketika orang tuanya butuh, dia ada di sisinya. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa boleh berbakti dalam hal ini berada di sisi orang tua. Apa salahnya orang tua dibawa ke tempat kerja? Tidak, dibawa daerah. Contoh saya dulu berbakti kepada orang tua saya, tapi orang tua saya kan di Makassar, saya di Jakarta. Jadi gimana caranya? Caranya adalah mengambil saudara kita yang lain untuk bertanggung jawab atas orang tua kita, tapi kita ada tanggung jawab untuk melihat. Nggak enak kata yang takutnya takut salah ucap ya, Sasam ya. Waktu itu jadi tinggal mengatur aja. Bagaimana kita bisa mengatur waktunya, kemudian bisa kan by phone dan sebagainya. Dan satu lagi nih, harusnya memberikan pengertian kepada orang tua perihal ini. Aku ini bekerja untuk orang tua. Kalaupun sekarang ada lagi kerjaan dari rumah, bisa online dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan di rumah, harus keluar. Bahkan ada yang sampai keluar kota, beda tempat tinggal. Ya, ini kasihan juga. Maka dari sini kan kita bisa mempekerjakan orang untuk bisa berbakti sama orang tua. Ada kisah sosok anak yang dalam hal ini karena orang tuanya sangat bergantung sama dia, karena sudah lumpuh, udah buta, karena udah tua. Dan mohon maaf, dia hanya bergantung sama anaknya. Pada saat anak ini izin untuk ibadah haji, apa yang terjadi? Orang tuanya tidak mengizinkan, sehingga dia pun mohon maaf mendapatkan kesulitan dari atas apa yang dilakukan karena meninggalkan orang tua. Ini pun jadi pembelajaran, catatan buat kita untuk bisa berbakti. Satu, bisa berada di sisinya. Dua, bisa di luar dari sisinya tapi mengambil orang lain untuk menjaga orang tua kita, ya. Tinggal kasih pengertian aja. Jadi kasih pengertian buat orang tua, begitupun juga anaknya ya Ustaz. Yang penting niatnya itu ingin berbakti. Masya Allah. Ustaz Sam ingin berbakti. Cara baktinya Ustaz Sam adalah ada di Islam, tidak? Iya. Oh, Masya Allah. Karena kalau tidak ada pasti ditelepon. Gimana aku lagi nah? Oke, katanya Maria mau bertanya bersama siapa? Ustadz Syam. Ustadz Ada Syam. pertanyaan lagi, Maria. Maria mau nanya apa sama Ustadz Ayo kakak, nanya apa kakak? Ustadz Syam, boleh nggak sih kalau anak kesini tuh cari uang? Tapi Silakan, guru-guru Ustaz Ustadz Maulana, Umma, Maryam,
Natali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang insya Allah dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah, yang bukan hanya selamat di dunia tapi selamat juga di akhirat. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan juga sama-sama terbebas dari api neraka. Anak yang menggandeng tangan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka kalau ditanyakan tadi sama Maryam, boleh nggak sih anak kecil ikut cari uang? Sebenarnya kalau boleh nggak boleh ya boleh. Sama dengan pertanyaan, boleh nggak sih anak kecil itu sholat? Ya boleh aja gitu. Walaupun tidak wajib untuk sholat anak kecil. Belum wajib untuk sholat anak kecil, tapi wajib diajarkan untuk sholat. Boleh nggak sih anak kecil ikutan puasa? Ya boleh-boleh aja, tapi belum wajib baginya untuk berpuasa. Artinya belum ada hukum baginya. Sama pertanyaannya, boleh nggak sih anak kecil cari nafkah? Boleh-boleh saja. Bagi siapa? Bagi dirinya, untuk bantuin orang tuanya, boleh-boleh saja, tapi belum wajib baginya. Siapa yang wajib mencari nafkah? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Ternyata dalam surah At-Talaq yang diwajibkan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, yaitu mereka yang menjadi pemimpin rumah tangga atau daripada seorang laki-laki, seorang suami. Jadi kalau anak, dia posisinya sebagai anak, dia yang dicariin nafkah, dia yang diberi nafkah sama orang tuanya. Tapi kalau mau turut membantu orang tuanya, maka tidak ada larangan baginya. Maka boleh-boleh saja selama kewajibannya sebagai seorang anak tidak ditinggalkan. Walaupun anak tersebut misalnya dia belum mukallaf. Misal ambillah contoh anaknya sudah mukallaf deh, anaknya sudah balik, itu juga belum wajib untuk mencari nafkah sendiri bagi dirinya. Kenapa? Kewajibannya sekarang adalah belajar. Kewajibannya sekarang adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak itu kalau sudah mampu untuk mencari uang sendiri, silahkan mencari uang sendiri. Tapi tetap yang bertanggung jawab adalah tetap ayahnya sebagai daripada pemimpin rumah tangganya. Sampai kapan? Sampai anak tersebut sudah menikah, sampai anak tersebut sudah mampu dengan dirinya, maka barulah pada saat itu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap diri dan juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bolehkah anak kecil ikut mencari nafkah? Boleh, tapi tidak wajib. Bolehkah orang tua nyuruh anaknya ikut cari nafkah? Nah, ini pertanyaan lanjutan. Bolehkah orang tua nyuruh anaknya ikut cari nafkah kalau anaknya ridho? Karena kan prinsip pernikahan itu juga bukan hanya prinsip jual beli yang antara minkum, sesama-sama ridho, tapi prinsip pernikahan bukan hanya musyawarah, bukan hanya wa'ashiruhun muasyarah, musyawarah, tapi juga ada antara minkum, ada keridhaan, ada kerelaan. Anak rela kok, Ustadz, saya rela kok bantuin orang tua saya rela kok bantuin orang tua saya rela menyisihkan waktu main saya untuk membantu orang tua saya. Maka Masya Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi bersama dengan pamannya Abu Talib, ketika itu Nabi bersama dengan 11 orang sepupunya, lalu Nabi SAW merasa tidak enak tinggal di rumah pamannya. Nabi meminta izin kepada pamannya untuk ikutan bekerja, maka pamannya tidak mengizinkannya, tapi Nabi SAW meminta izin kembali. Barulah Nabi SAW diizinkan. Yang di awal menjadi seorang pengembala kambing, ternyata itu adalah skenario Allah, yang akhirnya meminta izin di usia 15 tahun ikut berdagang, tapi dengan kecerdasannya melebihi pedagang-pedagang ulung lainnya. Subhanallah, itu adalah seorang Nabi SAW. Yang penting halal. Kalau halal, maka silahkan cari pekerjaan, bekerja. Seorang anak membantu orang tuanya, maka itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Berarti tetap tanggung jawab orang tua ya, di bawah tanggung jawab orang tua. Maka berdosa orang tua kalau maksain anak. Tapi kalau anak jangan itu terpaksa. kerja tapi kayak main, enak kan? Iya, sambil main Atau boleh. Kerjanya itu sebenarnya bagian dari pendidikan. Masya Allah. Nih, sekarang aku mau nanya sama Ustazah Oki. Bagaimana hukumnya ketika orang tua yang memaksa anak untuk berjuang mencari pasangan hidup karena takut orang tuanya keburu tua? Apakah anak harus menuruti perintah dari orang tua tersebut? Silakan. Baik, izin guru-guru semua, bukan bermaksud mengajari Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini pesan untuk diri saya, untuk para ayah ibu dan juga untuk anak. Mari kita lihat, wahai anak,
posisi anak terlebih dahulu. Ketika orang tua mengatakan kapan nak jodohmu datang nak, kapan nak menikah nak, rasa-rasanya sebagian orang pernah mengalami kejadian seperti ini. Mungkin Ustaz Syam juga pernah mengalami itu, ditanya terus jodohnya kapan. Maka pahamilah apa yang dilakukan orang tuamu adalah bentuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Beliau memiliki kekhawatiran, kemungkinan kalau terjadi apa-apa kepada beliau, siapa yang menjaga anak saya, siapa yang menemani anak saya, dan sebagainya. Jadi bentuk kekhawatiran itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dan cinta yang besar dari orang tua. Jadi jangan anak kemudian menjadi kesal dan kemudian menjadi marah kepada orang tua. Kemudian anak mengatakan, apa sih jodoh kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, jodoh dari Allah, tapi tidak perlu dengan kata-kata ketus dalam membalas perkataan-perkataan orang tua. Kadang manusiawi, kadang anak-anak kesel juga karena kita merasa saya juga udah ikhtiar kok, tapi emang Allah belum kasih, jadi jangan nuntut saya terus. Nggak perlu dibalas dengan kata-kata begitu. Dalam surah Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata jangan bentak-bentak, jangan kasar dalam berbicara bersama dengan orang tua. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, teman-teman semua. Bagaimana mungkin kau bisa berucap kasar dan ketus kepada orang tua yang dulu dialah yang mengajari engkau berbicara. Jangan begitu, teman-teman semua. Walaupun engkau kesal, walaupun engkau tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus rutin ditanyakan, sabar, tahan, ucapkan perkataan-perkataan baik kepada orang tuamu. Ingat, orang tua itu semakin bertambah usia semakin sensitif. Jangan sampai engkau membuat orang tuamu menangis karena perkataanmu yang ketus dan kasar, karena engkau kesal dengan pertanyaan itu. Jadi itu pertama untuk seorang anak, jaga terus lisanmu. Kemudian untuk orang tua, wahai ayah dan ibu, ketahuilah sebetulnya anakmu pun berikhtiar. Anakmu pun sebetulnya ketika di usia-usia yang sudah tinggi, ada kekhawatiran juga, aku menikahnya sama siapa. Dia pun ada rasa sepi juga. Dia pun sebenarnya ingin menikah juga. Namun Allah memang belum mengizinkan, Allah belum memberikan. Jadi bolehkah daripada menuntut atau memaksa anak untuk segera menikah, khawatir kalau cepat-cepat nanti yang dipilihnya malah salah, malah sembarangan, sehingga malah menyengsarakan kehidupannya sampai akhir. Bolehkah untuk para orang tua? Ingat, kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan, apalagi orang tua, adalah doa. Rasul katakan apa? Doa-doa yang mustajab. Di antaranya adalah doa orang yang safar dalam perjalanan, doa orang yang dizolimi, juga doa orang tua kepada anaknya. Bolehkah daripada menuntut dan terus-terus bertanya, padahal dia juga lagi ikhtiar, dia juga lagi berusaha, bolehkah bapak dan ibu terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anakmu itu bukan hanya diberikan jodoh yang cepat, bukan, jodoh yang baik, jodoh yang soleh, yang menyelamatkan dunia akhirat anakmu itu. Tolong doakan anakmu, dia sangat membutuhkan doa-doa tersebut. Juga untuk anak, juga banyak-banyak ikhtiar dan banyak-banyak berdoa. Orang tua boleh loh mencarikan, atau anak-anak dengan terbuka, mama, papa kalau mau mencarikan boleh saya berkenalan. Jadi jangan ditutup dulu akses untuk, saya nggak mau yang dikenalin sama ayah papa, saya nggak mau, misalnya ayah ibu saya nggak mau. Jangan ditutup dulu sebelum kau berkenalan. Tidak ada salahnya untuk ta'aruf, tidak ada salahnya untuk berkenalan terlebih dahulu. Kalau cocok lanjutkan, kalau nggak cocok bisa dengan yang lain. Dan yang paling penting setelah ikhtiar, doa. Perhatikan adab-adab dalam berdoa. Selama ini kita berkata, aku sudah doa, orang tuaku sudah berdoa, Allah belum berikan. Mungkin belum diperhatikan adab-adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa apa sih? Banyak. Di antaranya, engkau puji-puji Allah terlebih dahulu dengan nama-nama baiknya. Kemudian engkau bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW misalnya. Engkau hindari berbagai macam maksiat. Karena kata Rasul, bagaimana mungkin kau minta terus kepada Allah sementara sendalmu, pakaianmu itu dari yang haram ya, yang haram, dan kemudian kau banyak maksiat, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan berbagai macam maksiat, hindarkan berbagai macam hal-hal yang haram sehingga Allah mengabulkan doamu. Insya Allah anakmu, wahai para ibu dan ayah, mendapatkan jodoh di waktu yang tepat. Amin. Jodoh yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin. Kita berarti harus menjaga perkataan-perkataan biar orang tua juga tidak tersinggung ya. Iya, sensitif loh orang tua iya, tuh. Benar. Iya. Masya Allah. Nah, kita akan mendengarkan ini sambung ayat Al-A'la dari Maryam bersama Ustadz Syam. Silahkan. Sini Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-A'la, salah satu surah dalam juz Ammah yang menjadi surah favoritnya Nabi SAW juga ketika Nabi sholat malam gitu ya. Jadi ada yang mengatakan salah satu surah yang sering dibawakan oleh Nabi SAW ketika sholat witir, ketika tahajud, itu adalah surah Al-A'la dipasangkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Begitu pula ketika sholat Jumat. Sholat Jumat juga biasa dibacakan Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Begitu pula juga kalau hari raya Idul Fitri biasanya dibacakan rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua adalah hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi segala yang kita lakukan ketika berusaha untuk mengikuti Nabi SAW, maka akan berpahala sunnah, bukan hanya berpahala baca Quran, tapi berpahala mengikuti baginda Nabi SAW. Di antara kemuliaan daripada surah ini adalah kita diajak untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ada di rumah, ketika melihat anak misalnya tidak sesuai dengan harapan, yang dibaca adalah bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah, hanya Allah yang suci. Manusia tidak ada yang suci dari kesalahan. Pasti kesalahan itu ada pada diri manusia. Wabil khusus kepada anak, tugas orang tua untuk senantiasa membimbing, tidak bosan-bosan untuk mengajari sang anak. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair, Maria, makasih. Silakan duduk. Terima kasih Maria, Masya Allah. Nah sekarang Ustadz, Ustazah ada pertanyaan lagi nih Masya dari Allah. jamaah. Kita baca ini ya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustazah. Saya juga mau tanya, anak soleh dan soleha kayak anaknya Ustadz Oki, gimana ya caranya Ustazah? Amin, 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 amin. Amin. Baik, saya juga masih berikhtiar dan berusaha. Iya. Intinya adalah dari awal kita cari pasangan yang punya visi misi yang sama dan kecintaan yang sama terhadap agama dan Al-Quran. Kedua, setiap kali mau berhubungan suami istri harus ada doa-doa yang dipanjatkan yang sudah diajari oleh Nabi. Dan dalam keadaan berwudu, itu yang sangat penting. Kemudian ketika kita mengandung, jangan lupa untuk senantiasa banyak baca Al-Quran atau mendengarkan muratalah suci Al-Quran. Karena anak di dalam janin itu, indera pertama kali yang terdengar adalah indera pendengaran. Setelah itu, anak itu bisa belajar sendiri insya Allah. Masya Dibimbing Allah. orang tuanya dan guru. Nah, udah dijawab sama Ustazah Oki. Buat kalian jamaah-jamaah yang lagi nonton, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.